Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofan Syaukani, peserta Sekolah Pemikiran Islam Jakarta Angkatan 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya, dengan judul Lahirnya False Leader di Era Pandemi COVID-19, Studi Problematika Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial tahun 2020. Oke, pendahuluan. Dalam sistem demokrasi kita, seorang pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu yang juga fungsinya adalah menjalankan pemerintahan atau negara. Jika kita lihat dari prinsip Vox Populi Vox Dei, maka seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menunaikan amanahnya berdasarkan etika dalam menjalankan pemerintahan. Ya, mereka diberikan kepercayaan langsung oleh masyarakat berdasarkan pilihannya untuk memperjuangkan kepentingan umum melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga, yaitu setelah dipilih ya, seorang pemimpin tentunya membutuhkan pengetahuan dan integritas untuk selalu menempatkan kepentingan publik sebagai landasan utama dalam mengambil setiap keputusan. Oke, semenjak pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia diminta untuk berpikir cerdas dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Selain untuk memenuhi penyebaran COVID, pemerintah juga harus mengatasi situasi dampak sosial ekonomi dari pandemi tersebut. Dan akhirnya pada waktu itu, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan dengan menggelontorkan anggaran hingga 700 triliun yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Di antaranya adalah sektor perlindungan sosial, kemudian ada insentif dunia usaha, UMKM yang sangat terdampak tentunya ya, pembiayaan korporasi dan sektoral, kementerian, lembaga, dan Pemda ya, sebesar 106,11 triliun. Menanggapi hal tersebut, Cimat Grill sejak 10 Mei 2020 eh, beliau sudah mengingatkan pemerintah bahwasannya dana bansos ini dalam berbagai bentuk merupakan sektor yang rawan terjadi korupsi. Kerawanan itu muncul karena biaya yang dianggarkan untuk bantuan sosial umumnya sangat besar. Sementara pengawasan dan penyaluran dana itu sangat rendah, ya, tidak ketat di lapangan. Sebab apa? Sebab yaitu dianggap hanya sekedar bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan yang tidak mengetahui apapun mengenai kebijakan tersebut. Jadi biasanya ini masyarakat hanya menerima saja, tidak memikirkan atau mengkritisi apa yang sudah pemerintah lakukan atau akan pemerintah buat dalam konteks penyaluran dan bantuan sosial tersebut. Namun, ya, pada 6 Desember 2020 KPK telah menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka kasus suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID untuk Jabodetabek tahun 2020. Ya, kasusnya adalah bermula dari Juliari membuat kesepakatan dengan pejabat pembuat komitmen serta rekanan ya, yang dimana ada fee sebesar 10.000 yang harus disetorkan ke Kemensos dari nilai 300.000 per paket bansos kayak gitu ya. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar yang juga untuk kepentingan pribadi. Kasus korupsi ini akhirnya menambah daftar kelam tindak pidana korupsi selama tahun 2020. Sangat disayangkan. Oke, kemudian dalam sidang pembelaan atau pledoi, ini ada statementnya yang bisa teman-teman baca ya. Yang dimana pada waktu itu, Juliari meminta kepada majelis hakim untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan membantah bahwa ia tidak pernah menerima sedikit pun uang yang berasal dari pengadaan bansos. Ya, ini sungguh apa ya, buat kesel kali ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Juliari yang pertama memiliki sense of crisis yang rendah sejak awal pandemi. Kayak gitu ya. Karena tadi yang ada di pikirannya adalah ini adalah sebuah peluang untuk menambah kekayaan mereka kayak gitu ya. Dengan memotong uang bansos gitu. Kemudian yang kedua adalah social ignorance. Itu hanya mementingkan kepentingan pribadi pada kepentingan publik ya. Di sini mengatakan bahwasannya apa ya? Julian memohon untuk apa? Dibebaskan karena dia masih memiliki atau sorry, atau anak-anaknya masih memiliki perannya sebagai seorang ayah. Di sini sungguh apa ya, membuat publik kesal kali ya. Sebab apa akhirnya Juliari tidak memikirkan nasib anak-anak masyarakat miskin yang membutuhkan atau yang apa mendapatkan dana bansos ya. Jadi agak agak gambling juga nih dia nih kayak gitu.
Dan yang ketiga adalah akhirnya memang Juliari termasuk dalam karakter fast leader yang akan coba saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, ini bisa kita lihat ya. Ini menjadi rujukan utama dalam penelitian ini bahwasannya Platos berpendapat bahwa kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah amanah yang dengannya datang kewajiban dan tanggung jawab. Meskipun manusia diberikan kemampuan untuk menjalankan amanah, manusia tetap memiliki potensi untuk melakukan kesalahan dan kezaliman. Maka kezaliman ini apa? Tadi berasal dari ketiadaan ilmu bagi yang memimpin untuk dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, dalam hal ini bisa kita tunjukkan bahwasannya Juliari tidak memahami betul makna dari sebuah amanah. Amanah ini ilmu ya, yang tidak difahami oleh Juliari. Gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibatnya muncul love of adab seorang pemimpin antara amanah kepemimpinan dengan jabatan yang sedang dijalankannya. Padahal keteladanan, ya teman-teman, dalam memimpin merupakan sarana yang paling utama dan dibutuhkan, ya, untuk merawat kepercayaan publik selama pandemi COVID-19. Gitu. Jadi ini sangat disayangkan tindakan yang dilakukan oleh Juliari, kayak gitu ya. Karena tidak berlaku nih, amanah ini tidak berlaku ya kepada beliau karena beliau setelah melakukan setelah melakukan korupsi dan ada bansos kayak gitu. Nah, maka fokus penelitiannya adalah mengkritisi penyebab penyimpangan dalam praktek kepemimpinan dilakukan oleh Juliari selama pandemi COVID-19. Selain itu, penelitiannya juga akan merujuk pada konsep fast leader yang diungkapkan oleh Alatos sebagai sumber utama. Oke, ini metode ya teman-teman. Metodenya adalah melalui kualitatif dengan analisis kritis melalui eksplorasi literatur mengenai kasus korupsi dana bansos COVID tahun 2020 ya. Dan data-datanya ini akan berasal dari buku, jurnal maupun berita ya dengan keabsahan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk memunculkan suatu analisis dan kesimpulan penelitian. Oke, masuk ke pembahasan. Nah, ada 3 hal penting yang akan coba saya sampaikan. Yang pertama adalah sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan bahwasanya ternyata pandemi COVID-19 justru turut berperan dalam melahirkan pemimpin palsu baru. Kepalsuan dan kekeliruan tersebut dapat kita lihat dari aturan kebijakan yang berubah-ubah, minimnya sense of crisis ya, sejak awal pandemi, serta perilaku koruptif para pejabat publik, khususnya Juliari dalam mengelola pemerintahan di masa pandemi. Nah, Alatus di sini mengungkapkan bahwasanya kemunculan pemimpin yang tidak layak ini, kepemimpinan adalah tidak sah bagi umat Islam. Karena tidak memiliki taraf moral, intelektual, serta spiritual yang tinggi sebagai sebuah syarat ya kepemimpinan Islam menjadikan umat kehilangan adab. Maka semakin jauhnya umat dari adab, maka kepemimpinan Islam akan semakin semu. Hilangnya adab juga menyiratkan kehilangnya keadilan, yang pada gilirannya menampakkan kebingungan dan kekeliruan dalam memandang ilmu atau kebenaran. Maka Juliari ini sebagai seorang pemimpin palsu harus bertanggung jawab karena telah menyebabkan kekacauan di masyarakat itu. Sebab masyarakat telah kehilangan standar kejernihan akan sebuah nilai kebenaran dan ketidakpahaman pemimpin dalam memimpin masyarakat. Akibatnya lambat laun masyarakat akan kehilangan arah atau kemampuan ya untuk mengenalnya dan mengakui sosok pemimpin sejati. Ini ada gambaran ya mengenai konsep fast leader menurut Alatos yang intinya sebetulnya ada di sini, ada di circle ini ya teman-teman. Ini lingkaran setan bahasanya. Jadi kita harus memutus ini sebetulnya. Jadi confusion error, loss of adab, kemudian munculnya pemimpin palsu ini saling berkaitan. Nyatanya dampaknya masyarakat kita nih, berdampak pada masyarakat kita. Karena tadi seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan, amanah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa teman-teman capture, bisa teman-teman lihat. Oke, nah maka ya ini menurut saya pribadi bahwasanya seorang pemimpin tidak cukup memimpin dengan berbasis kompetensi, ya. Melainkan juga diperlukan ilmu dan adab dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan yang dapat dipertanggungjawabkan di era pandemi COVID-19. Nah, di sini Latus mencoba menyampaikan atau menganalisis masalah munculnya pemimpin palsu, ya di mana tugas memimpin ialah tidak pula sekali-kali diperlukan bagi seorang menempuh pelajaran latihan khusus
yang akan dapat membimbing ke arah perangkat keahlian. Ya. Dalam ini tertumpu puncak yang mengakibatkan terdapatnya kezaliman masyarakat. Justru karena yang memimpin tidak mempunyai ilmu yang dapat memberitahu kepadanya tempat yang tepat bagi tiap sesuatu dan layak bagi setiap orang. Kadang ini pula nyatalah bahwa yang dikatakan kezaliman ya itu adalah keadaan di mana orang-orang yang diberikan tanggung jawab, tugas dan amanah tidak layak baginya masing-masing karena kedudukan dan bawaan dirinya tidak memadai bagi sifat tanggung jawab, tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Ya, Plato sudah mengungkapkan itu, bahwasanya ya itu tadi, kalau akhirnya tidak tepat orangnya, diberikan suatu posisi yang besar, tanggung jawab yang besar, maka apa? Mereka tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik, dengan selesai, kayak gitu ya. Ini ada sedikit infografis ya dari detik.com yang hal menariknya adalah Juliari ini bukan seorang profesional maupun negarawan. Beliau adalah seorang politisi, yang dimana perbedaan secara mendasar adalah terletak pada sikap politiknya dan caranya dalam memperlakukan kekuasaan. Biasanya nih ya teman-teman, seorang politisi itu disibukkan untuk menyenangkan kehendak pribadinya ketimbang kehendak sosial atau kehendak publik atau kehendak umum pada umum ya umum kayak gitu. Karena pemimpin politik yang bermental politisi lebih menentukan untung rugi. Akibatnya orang politik tersesat dengan politisi, bukan seorang negarawan yang memang mereka mengaktifkan dirinya untuk kepentingan orang lain, jujur, amanah, dan lain sebagainya. Dari kasus korupsi ini, yang dilakukan oleh Juliari mengindikasikan bahwasannya diri termasuk dalam ciri-ciri false leader karena telah menyalahi kekuasaan dan kewenangannya sebagai Menteri Sosial. Juli berperan sebagai penerima suap, ya, sebagaimana yang sudah diungkapkan di slide sebelumnya. Gitu. Maka adab ini menjadi sangat fundamental karena ilmu tidak dapat diajarkan kepada orang yang tidak memiliki adab. Kan Bung Hatta ya, salah satu founding father kita mengungkapkan bahwasannya kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sangat sulit untuk dihilangkan. Nasihat ini menjelaskan bahwasannya kejujuran merupakan modal utama seorang pemimpin, teman-teman. Sekali berbohong, maka masyarakat akan sulit untuk bisa kembali mempercayai apa yang pemimpin ucapkan dan lakukan. Oke. Ini dalam pandangan Islam ya, bisa kita lihat bahwasannya ternyata Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah sebagaimana kasus suap menyuap gitu ya. Kemudian perpindahan harta ini tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap atau pejabat kayak gitu ya dapat menuruti kehendak penyuap maupun sebaliknya. Dan juga akhirnya Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap baik kepada penyuap, penerima suap maupun perantaranya. Hal ini yang melatar belakanginya adalah bahwa setiap suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Jadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya gitu. Dan juga suap menyebabkan permainan hukum, pemutarbalikan fakta dari yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi ini juga permainan juga nih sangat berbahaya ketika hukum bisa dibeli, dijual belikan dengan kasus korupsi atau suap penyuap, perilaku suap penyuap. Ini dalam surat Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 188 jelaskan bahwa janganlah Allah berfirman dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada yang hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu takut. Di ayat ini menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil dalam bentuk dan cara apapun. Sebab adalah salah satunya ya, karena kita tadi suap dapat merupakan menyebabkan mempermainkan hukum ya, hukum ya. Larangan di atas ini berarti haram, maka suap itu haram ya. Makan harta secara batil adalah memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling ridho. Oke, misalkan saya masyarakat miskin, saya nggak tahu harusnya dapat itu hak saya, tapi diambil. Itu kan akhirnya kan muncul ketidakridhoan karena jatahnya sudah diambil oleh orang lain, kayak gitu ya. Dan kasus manipulasi seperti ini sering terjadi dalam praktik kepemimpinan kita. Oleh karena itu, syarat Islam secara tegas mengharamkan cara-cara tersebut, khususnya bagi seorang pemimpin yang sedang memiliki jabatan maupun kewenangan.
dalam mengatur suatu urusan tertentu. Ini sangat penting teman-teman dan jadi refleksi bagi kita semua. Oke, kesimpulannya terakhir bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh Mensos Juliari membuktikan dalam 1 tahun terakhir pandemi COVID-19 berpotensi untuk melahirkan para pemimpin palsu baru. Padahal ya, keutamaan dalam memimpin harus dilakukan berdasarkan ilmu dan adab untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai bentuk intervensi pemerintah ya untuk hadir membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain itu, pandemi COVID-19 yang seharusnya bisa dijadikan momentum untuk saling menumbuhkan kepedulian sesama, justru dikhianati atau dicederai oleh Juliari sebagai orang yang bertanggung jawab penuh dalam memberikan cerminan teladan kepada masyarakat. Karena beliau adalah menteri sosial. Gitu. Hal ini menunjukkan salah satu contoh bahwa mentalitas pemimpin bangsa ini belum bisa mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Karena demikian, ungkapan yang dijelaskan oleh Latos tentu sangat sesuai untuk menjelaskan fenomena ini untuk apa ya, menekankan amanah seseorang sesuai dengan kejujurannya, pengalamannya, dan kompetensinya dalam memimpin kayak gitu. Mungkin itu aja. Sekian terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.